warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Dulfisadia dengan NIM 06101182429021 dari kelas A Indralaya. Jadi di sini saya membuat video yang bertujuan untuk menambah nilai atau remedial UTS Praktikum Kimia Dasar 2 dengan materi yang kelima, yaitu larutan buffer. Simak video selengkapnya. Larutan buffer atau sering disebut dengan larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya agar tetap stabil saat ditambahkan sedikit asam atau basa atau saat terjadi pengenceran. Nah, buffer ini sangat penting di dalam berbagai proses kimia dan biologis yang memerlukan pH konstan. Larutan buffer ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu buffer asam dan buffer basa. Nah, yang mana buffer asam ini terbuat dari asam lemah dan garamnya yang berasal dari basa kuat. Contohnya CH3COA atau CH3CONA. Nah, di buffer asam ini dia dapat menjaga pH di kisaran di bawah 7 dan dapat menetralisir ion OH- yang ditambahkan. Pada buffer basa, itu terbuat dari basa lemah dan garamnya yang berasal dari asam kuat. Contohnya adalah NH4OH atau NH4Cl. Dan buffer basa ini itu menjaga pH di kisaran di atas 7 dan dapat menetralisasi ion H+ yang ditambahkan. Larutan buffer bekerja berdasarkan kesetimbangan reaksi antara asam atau basa lemah dan pasangan garamnya. Nah, saat ion H+ atau OH- ditambahkan, misalnya jika H+ ditambahkan, nah ion ini akan bereaksi dengan basa konjugat dan tidak menyebabkan penurunan pH drastis. Nah, pada saat jika OH- yang ditambahkan, ia akan bereaksi dengan asam lemah dan mencegah kenaikan pH secara tiba-tiba. Pada rumus perhitungan pH buffer, nah, buffer ini dihitung menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, yang dimana untuk buffer asam itu menggunakan rumus pH sama dengan pKa plus log dikali basa konjugat plus asam lemah. Dan untuk buffer basa yaitu POH sama dengan PKb plus log dikali asam konjugat per basa lemah. Dan untuk di rumus akhirnya itu adalah pH sama dengan 14 dikurang POH. Larutan buffer ini memiliki banyak fungsi dan kegunaan. Nah, larutan buffer ini sangat penting di berbagai bidang. Misalnya pada biologi, itu dia berfungsi untuk darah manusia. Adalah buffer alami pH kurang lebih 7,4 yang menjaga keseimbangan tubuh. Dan pada industri makanan itu adalah untuk menjaga keasaman produk agar tetap awet dan aman. Pada farmasi adalah untuk menjaga kestabilan pH obat agar efektif. Dan untuk di laboratorium adalah digunakan di dalam reaksi kimia yang sensitif terhadap perubahan pH. Setelah praktikum dilakukan, saya mendapat banyak pembelajaran, yaitu larutan ion buffer ini memiliki peran yang penting dalam menjaga kestabilan pH darah manusia, yaitu sekitar 7,35 sampai 7,45. Nah, jika pH darahnya keluar dari rentang ini, bisa menyebabkan gangguan fisiologis serius bahkan kematian. Nah, sistem buffer utama di dalam darah adalah buffer asam karbonat atau H2CO3 dan bikarbonat HCO3-. Ketika darah terlalu asam atau kelebihan H+, maka ion HCO3- akan bereaksi dengan H+ dan membentuk H2CO3 yang kemudian urai menjadi CO2 dan 2O, sehingga pH-nya tetap stabil. Begitupun sebaliknya, jika darah terlalu basa atau kekurangan H+, H2CO3 akan melepaskan H+ untuk menetralkan basanya. Dengan kata lain, buffer ini dalam darah berfungsi sebagai sistem pertahanan pH, menjaga agar proses metabolisme tubuh tetap berjalan normal. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.